Ayah ini ngotot mandi bersama putrinya setiap hari. Dan setiap malam, masih bersikeras untuk tidur dengan putrinya. Para gadis tidak hanya tidak keberatan dengan hal itu, masih sering tertawa dan bermain dengan ayah di tempat tidur. Sama sekali tidak menyadari tindakan di antara keduanya. Hubungan antara ayah dan anak perempuannya sudah melampaui batas normal. Tentang interaksi erat antara ayah dan anak, bukan saja ibuku tidak marah sama sekali. Sebaliknya, saya merasa bahagia dari dalam, membuat teman-teman di sekitarmu tidak nyaman. Mau tak mau aku merasa sulit dipercaya. Saya melihat seluruh keluarga ini mungkin tidak baik-baik saja. Namun, ayah dan anak sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain. Menurut pendapat mereka, orang luar hanya iri. Hubungan ayah anak harmonis dan damai. Dan mereka merasa keduanya menunjukkan keintiman yang lebih. Hubungan keluarga pun semakin erat kaitannya. Ternyata mereka bukanlah ayah dan anak kandung. Laki-laki itu sebenarnya hanyalah ayah tiri gadis itu. Alasannya mereka mandi dan tidur bersama setiap hari. Tujuannya agar cepat menghilangkan rasa keanehan antara kedua belah pihak. Ibu gadis itu pun mendukung penuh hal tersebut. Dia merasa ingin melakukan hal itu, membantu mengimbangi kasih sayang ayah yang tidak dimiliki anak perempuannya sejak dia masih kecil. Itu sebabnya, ketika saya melihat suami dan anak perempuan saya dibungkus bersama, bukan saja dia tidak marah, dia tetap merasa bahagia. Namun, seiring berjalannya hari, dia secara bertahap menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia merasa, sejak itu suami dan anak perempuannya menjadi semakin dekat. Sikap mereka terhadap diri mereka sendiri menjadi semakin dingin. Bahkan belakangan, suaminya terlalu malas untuk menyentuhnya. Jadi biarlah suamimu lebih memperhatikan dan peduli padamu. Dia segera menemukan suaminya. Putriku sudah dewasa, serahkan pada suamimu nanti. Tidak diperbolehkan lagi mandi dan tidur dengan perempuan. Kemudian dia menemukan putrinya lagi. Menunjukkan perbedaan antara pria dan wanita. Ajari anak perempuan Anda untuk belajar bagaimana menjaga jarak tertentu dari ayahnya di masa depan. Jangan melakukan tindakan yang mudah menimbulkan kesalahpahaman. Tidak mengharapkan itu, pria dan gadis itu mengkritiknya karena terlalu sensitif. Katakanlah keduanya hanyalah interaksi normal antara ayah dan anak perempuannya. Tidak ada perbuatan apapun yang melebihi hubungan ayah. Ibu sangat marah sehingga dia tidak tahan. Minta Anda berdua untuk melakukan apa yang dia katakan. Jika tidak, jangan salahkan karena tidak menghormati. Setelah dia selesai berbicara, dia membanting pintu dan pergi. Namun, keduanya tidak menghiraukan perkataan wanita itu. Sore itu berkendara mendaki gunung untuk mengagumi pemandangan malam. Bahkan karena tidak ada wanita yang hadir, ayah dan anak membuka hati mereka dan berbagi banyak hal dari hati mereka. Serentak, wanita itu melihat kedua orang itu meninggalkannya lagi. Keruntuhan emosi yang tiba-tiba. Di saat putus asa, dia meminum sebotol obat tidur. Saat pria dan gadis itu kembali dengan bahagia, wanita itu terbaring tak bergerak di sofa. Pria itu langsung panik. Keluarkan ponsel Anda dan rencanakan untuk memanggil ambulans. Tanpa diduga, gadis itu meneleponnya kembali. Beritahu ibumu bahwa dia tidak berpikir jernih. Jika demikian, kalian berdua harus menghormati pilihan ibumu. Setelah mendengarkan, pria itu sedikit ragu. Melihat itu, gadis itu langsung melanjutkan umpannya kepada pria tersebut. Katakan itu selama ibunya meninggal. Tidak ada lagi yang mengganggu ayah dan anak. Saat itu, ayah dan anak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Pria itu dengan cepat diyakinkan oleh gadis itu. Keduanya duduk dengan nyaman di sofa sambil menonton TV. Bersiaplah untuk menunggu sampai wanita itu benar-benar meninggalkan dunia ini, baru saja menelepon polisi. Di luar dugaan, wanita tersebut masih belum meninggal. Gadis itu melihat situasinya dan terus terpesona. Lebih baik kalian berdua membantu ibumu untuk menghindari komplikasi jika Anda terus menunggu. Dan atas dorongan gadis itu, pria tersebut akhirnya memutuskan untuk membunuh wanita tersebut. Mereka kemudian menyamarkan kejadian itu sebagai bunuh diri. Dikonfirmasi tidak ada masalah. Mereka segera menelepon polisi. Polisi segera tiba. Setelah melakukan survei lapangan, polisi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pria dan gadis itu mengajukan pertanyaan selama pertukaran. Jangan ungkapkan celah apapun. Pada akhirnya, polisi dengan cepat menyimpulkan kasus tersebut adalah bunuh diri. Tunggu sampai polisi pergi. Keduanya segera berlari keluar dengan gembira untuk menikmati liburan mereka. Agar tidak terlihat oleh kenalan, mereka bahkan pergi ke tempat yang sangat jauh. Tanpa diduga, saya bertemu seseorang yang saya kenal. Orang itu adalah sahabat lawan jenis ibu gadis itu. Melihat wanita yang baru saja meninggal, dia keluar untuk bermain dengan gadis itu. Teman saya segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pria itu melihat itu dan langsung berpura-pura tenang. Pria itu mengatakan, setelah istrinya meninggal, dia tak ingin menyentuh kenangan sedih itu. Jadi pergilah keluar untuk bersantai. Setelah mendengar hal ini, teman dekat saya tidak bertanya lebih jauh. Berbalik dan pimpin pacarmu keluar dari tempat ini.
Pria itu langsung menghela nafas lega. Namun, keesokan harinya polisi tiba-tiba datang menemuinya. Ternyata setelah sahabatku pergi tadi malam, segera lapor ke polisi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap jenazah wanita tersebut. Pengujian yang lebih menyeluruh telah dilakukan. Penyebab kematian wanita tersebut bukan karena obat tidur. Jadi mereka mencurigai pria itu membunuh istrinya. Pria itu hendak menyangkal. Tanpa diduga, gadis itu tiba-tiba berubah pikiran. Bersikeras bahwa ibunya dibunuh olehnya, menyatakan bahwa dia diancam olehnya. Berbohong tidak bisa dihindari. Pria itu kini benar-benar terpana. Dia akhirnya ditangkap. Dia mempertanyakan dan menyalahkannya mengapa dia melakukan itu padanya. Alhasil, gadis itu tersenyum dan berkata, itu untuk merampas asetnya yang sangat besar. Sampai sekarang, pria itu baru menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Dia langsung marah dan ingin membunuh gadis itu. Namun, penjaga penjara menjatuhkannya ke tanah. Gadis itu dengan dingin melihat segala sesuatu di depan matanya. Terakhir, dia dengan kekayaannya yang besar lari jauh.